Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana ilman yaqin. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, mari kita tadarus terlebih dahulu. Karena tema kita membedah tadabbur surah yang diawali redaksi Inna. Pada bulan yang lalu kita membedah surah Al-Kautsar nih. Tadabbur surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Nah, terus yang kedua surat apa lagi, Pak? Yang ada innanya? Al-Fat. Ya, apa lagi? Al-Qadr, ya. Al-Qadr momentumnya nanti pas Ramadan insya Allah, karena Lailatul Qadar. Nah, maka pagi hari ini kita akan membedah surah Al-Fat. Monggo kita buka surah ke-48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وما تأخر ويتم نعمته عليك. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
Walillahi junudus samawati wal ardh. وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat semua gitu? Alhamdulillah. Ya. Baik. Mari kita baca terjemahnya, Mas Budi, dari ayat pertama. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ya, sampai sini aja. Jadi ketika ayat ini turun, Bapak dan Ibu, kata Nabi Muhammad SAW, nazala alayya surah, turun kepadaku suatu surah atau suatu ayat, lahiya ahabbu ilayya mimma ad-dunya wa ma fiha. Kalau tidak salah seperti itu redaksi hadisnya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, saat itu beliau sedang naik unta, ya, karena belum ada Toyota, adanya unta. Sedang naik unta, tiba-tiba kalau turun ayat itu Nabi langsung berkeringat gitu, berkeringat, terus ada kayak takut, ya. Jadi kondisi psikisnya itu berbeda, gitu. Tapi setelah ayat itu turun, beliaunya langsung sumringah. Nah, ini seperti itu Pak, diriwayatkan sama sahabat-sahabat, Nabi itu kalau sudah turun ayat itu kayak, kalau kita kayak apa Pak ya? Kayak ya gitulah. Seperti itu. Nah, jadi Nabi sedang naik unta, tiba-tiba turun ayat, Bu. Ayatnya apa ini? Suatu ayat kata Nabi yang sungguh ayat ini lebih aku sukai karena dia lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini karena ayat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kapan kejadian ini Pak Fadid? Nah, kejadiannya tahun 6 Hijriah. Berarti ketika Nabi sudah berada di Medina. Berarti usia Nabi berapa Pak kira-kira? Nabi hijrah itu usia 53. Tambah 6 berarti 59 tahun. 59 tahun. Kapan ini peristiwanya? Ketika setelah selesai perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Baik, nah maka untuk membahas ayat ini kita baca dulu di ayat-ayat terakhirnya. Kita buka surah Al-Fat, ya. Ayatnya 27. Ya. Monggo Mas Budi. Ya, ayat 27. Sungguh Allah akan membuktikan pada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan masuk Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita bayangkan 6 tahun sudah Rasulullah diusir dari tanah kelahirannya sendiri, Pak. Dari Mekah, gitu. Tentu ada istilah Mekah itu kerinduan. Kalau Madinah itu ketenangan, sakinah. Ya, lagunya Maher Zain, Pak.
qalbi fi Madinah. Nah, itu kan ada sakinah ya. Jadi ibarat Mekah ini adalah kerinduan, maka Madinah itu ketenangan. Nah, maka saat itu Nabi juga sama dengan kita, Pak. Ya, tentu di sini sudah banyak Bapak dan Ibu yang sudah haji bahkan umroh ya. Nah, itu rasanya kok magnetnya kepengin terus Ka'bah itu. Dan itu juga sama dilakukan oleh Nabi, Pak. Apa itu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata setiap hari Sabtu beliau jalan kaki dari rumah beliau di Medina, ya, samping Masjid Nabawi ke Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba adalah masjid yang pertama dibangun sama Nabi ketika hijrah. Dan kata Nabi, man tatahhara fi baitihi, siapa yang bertoharoh mengambil air wudhu suci dari rumahnya, summa ata masjid Quba, kemudian dia mendatangi Masjid Quba, ya, fasalla fihi salatan, kemudian dia sholat di sana suatu sholat, entah sholat fardu, entah sholat sunnah, kana lahu ka'ajri umrah, kata Nabi. Maka orang yang melakukan amalan ini, wudhu dari rumahnya, kemudian datang ke Masjid Kuba, kemudian dia sholat di sana, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Ya. Nah, kita kembali ke surah Al-Fat ayat 27, Bapak dan Ibu. Jadi di surah Al-Fat ini suatu hari Rasulullah bermimpi. Apa itu mimpinya? Rasulullah melaksanakan tawaf. Rasulullah melaksanakan sa'i. Ya. Bahkan dijelaskan di ayat itu, la tadkhulunnal masjidal haram insyaallah aminin muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Ya, Rasulullah beserta para sahabatnya ini memasuki Masjidil Haram, ya, itu dalam kondisi aman, dalam kondisi nanti ketika selesai tahallul, ya, itu muhalliqina ru'usakum, dipotong lontos, ya, wa muqassirina, dan sebagian ada yang dipotong pendek. La takhafun, kamu tidak akan pernah takut. Nah, jadi jauh sebelum surat ini turun, ya, sudah ada prolog muqaddimah. Jadi yang mau menyiapkan. Apa itu muqaddimahnya? Rasulullah dapat mimpi, ya, dapat mimpi kalau Rasulullah dengan sahabat ini akan masuk ke Masjidil Haram setelah 6 tahun. Setelah 6 tahun. Maka tentu ini berita yang sangat menggembirakan karena ternyata saking rindunya Rasulullah dengan Baitullah, dengan tanah kelahirannya, itu setiap Sabtu, ini di hadis dijelaskan, Pak, beliau pergi ke Masjid Kuba dalam rangka melaksanakan sholat duha. Dan itu perjalanan dari Madinah ke Kuba ini kurang lebih berapa, G? 3-4 kilo. Sehatnya Rasulullah ini. Dari rumah kondisi berwudu, jalan 4 kilo, nyampe masjid belum batal. Kalau kita lain cerita. Masya Allah, Rasulullah sehat itu di usia yang sudah 53 sampai akhir, sampai beliau wafat 63, 10 tahun. Itu artinya apa? Semangat untuk umroh, semangat untuk haji itu harus ada. Seolah-olah Nabi ingin mengajarkan kepada kita, kalau boleh tiap minggu saya umroh, karena mendapatkan pahala umroh. Karena Nabi menyatakan itu, siapa yang bertoharoh dari rumah mendatangi Masjid Kuba, kemudian dia sholat di sana, sholat apa saja, mau sholat fardu, mau sholat sunnah, mau sholat tahiyatul masjid, ya, mau sholat tahajud, ya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Dan ini hadisnya sahih, Pak. Nah, jadi Bapak dan Ibu kalau pergi ke Masjid Kuba, nanti di depan pintu masuknya itu ada hadis ini. Man tatahhara fi baitihi summa ata Masjid Kuba summa shalla fihi salatan kana lahu ka'ajri umrah. Maka dia mendapatkan pahala seperti pahala umroh.
Jadi mari kita bayangkan Bapak dan Ibu, 6 tahun kita diusir dari tanah kelahiran kita, di mana center dari galaksi Bima Sakti itu adanya di situ. Kan selama ini mohon maaf Mas Budi, kita dimanipulasi seolah-olah center dari dunia ini adalah Greenwich Mean Time, GMT, ya, yang ada di London, Inggris. Nah, selama ini kan begitu. Ternyata enggak, ada seorang astronot dari India yang ketika dia melakukan ekspedisi keluar angkasa, itu dia melihat dari atas satu-satunya kota yang bersinar itu adalah Ka'bah. Dan jadi kalau bumi ini dilipat dari timur dan baratnya, utara dan selatan, center of the world itu adalah Baitullah. Bahkan jauh Bapak dan Ibu, sebelum Nabi Adam diciptakan, itu Ka'bah sudah diciptakan sama Allah. Nah, selama ini kan kita memahami, oh yang bangun Nabi Ibrahim Pak Farid. Bukan. Nabi Ibrahim hanya meninggikan pondasi. Mana dalilnya? Mari kita buka. Kita buka surah ke-4. Maaf, juz ke-4. Juz 4, surah ketiga. Surah Al-Imran. Ya, ayatnya 96. Nggih, monggo. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Bait Makkah atau Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ya. Jadi bangunan yang pertama Allah ciptakan untuk manusia. Nah, ini berarti kan logikanya adalah dibangunkan dulu baru kemudian ada manusia. Makanya jauh sebelum Nabi Adam diciptakan Bapak dan Ibu, ini malaikat sudah biasa tawaf di situ. Sudah biasa tawaf, ya. Dan itulah mengapa nanti ketika Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, beberapa riwayat menyatakan beliau diturunkan di mana, Pak? Ada yang tahu? Jati Bening? Bukan. Beliau diturunkan di India. Nabi Adam. Nabi Adam. Tapi jangan kita bayangkan kayak kita tingginya, Pak. Panjangnya kan tinggi sekali Nabi Adam ini, berapa hasta gitu. Artinya kalau saat itu mohon maaf ada konspirasi atau ada teori tentang adanya dinosaurus, ya, itu seolah-olah kayak kita hari ini ketemu tikus gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah, nanti di India ini dipisah sama istri beliau, Sayyidah Hawa, dan itu selama 40 tahun terpisah baru ketemu. 40 tahun, Pak, baru ketemu. Nah, dipertemukannya di mana? Jabal Rahmah di Mekah. Dalam rangka apa? Inna awwala baytin wudi'a linnas. Karena bangunan yang pertama dibangun untuk manusia adalah Ka'bah. Nah, makanya kemudian hari Sayyidah Hawa meninggal dunia. Di mana, Pak? Ada yang tahu? Enggak. Jeddah. Jeddah. Jadi Jeddah ini dari bahasa Arab artinya Jeddah. Jaddun kakek, Jaddatun nenek. Nah, jadi kenapa kota ini disebut Jeddah? Karena nenek kita ada di sana dan makamnya ada Pak sampai hari ini. Makamnya Sayyidah Hawa itu ada di Jeddah. Nah, gitu. Cuman memang akhir-akhir ini nggak boleh dikunjungi karena kalau yang berkunjung orang Indonesia beda cerita. Beda cerita nanti minta apa namanya jodoh, minta rezeki, minta pangkat ya. Wah, ini repot kalau orang Indonesia ini. Ya, gitu. Nah, jadi Jeddah itu adalah nenek kita, makamnya Sayyidah Hawa di sana. Nah, terus Nabi Ibrahim posisinya di mana Pak Farid? Kita buka surah kedua. Surah kedua juz 1 akhir. Ya. Ya, ayatnya 127. Monggo.
Dan ingatlah ketika Ibrahim mendirikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami, sungguh Engkau yang maha mendengar, maha mengetahui. Ya, jadi Nabi Ibrahim bukan membangun Ka'bah, beliau hanya yarfa. Yarfa itu apa? Meninggikan pondasi. Misal tadinya pondasi hanya 1 meter, ditinggikan jadi 3 meter. Nah itu Nabi Ibrahim. Ya, makanya hampir semua Nabi melaksanakan yang namanya ziarah Baitullah. Dari Nabi Adam, terus Nabi Nuh, ya, Nabi Idris, Nuh, Hud, semuanya. Karena memang itu adalah center daripada muka bumi dan galaksi Bima Sakti. Ya, bahkan ada yang berpendapat di atas dari Baitullah ini ngegantung ke apa? Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur ini adalah tempat dulu Al-Qur'an disimpan sama Allah di sana. Yang mana itu selalu ditawafi sama malaikat. Nah, nanti kalau diatasin lagi itu nyambung ke singgasananya Allah, arsy-nya Allah. Makanya Bapak kalau kita sedang ke sana kok doanya cepat gitu. Doanya cepat diijabah karena apa? Karena kita berada di center, kita berada di putaran. Dulu saya pernah bertanya ke guru saya, Ustadz, kenapa kita nyari waktu tawaf yang kosong kok nggak ada? Kita berpikir, oh kayaknya tengah malam kosong. Nggak taunya tengah malam tambah padat, Pak. Oh kalau gitu waktu tahajud tambah lagi. Kalau gitu habis subuh sama. Oh kalau gitu waktu duha padat juga. Sampai sebelum duhur ini saya belum lama baru balik kemarin dari Kamis nyampe sini. Masya Allah, tawaf wadahnya saya jam setengah 11, Pak. Harapan saya tawaf wadah jam setengah 11 siang, lenggang gitu. Ternyata Masya Allah, padat, padat Masya Allah. Dan nggak ada Pak agama yang seperti Islam ini, nggak ada. Jadi andai kata seluruh pemeluk agama di muka bumi lihat langsung yang ada di Ka'bah, tentu mereka pasti akan tergerak hatinya untuk masuk Islam. Masya Allah ya. Jadi tawaf ini nggak ada selesainya. Terus guru saya berpesan begini, Rid, jangan kamu anggap yang tawaf semuanya manusia. Loh, terus apa sih? Ingat di surah Az-Zariyat itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi Pak, jin ini kira-kira sholat 5 waktu enggak? Sholat. Jangan dikira soft kita tadi hanya berapa soft ini? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 soft Pak Farid. Jangan-jangan yang soft 5, 6, 7, 8 ini adalah jin-jin muslim. Ini ada cerita ya agak goib nih. Di Jogja bagian selatan Bantul, almarhum Kiai Nawawi itu terkenal punya santri nggak cuma dari golongan manusia. Jadi kalau setoran hafalan itu beliau dibikin setengah lingkaran, 2, 2, 2. Nah bagian sininya kosong. Itu santrinya nanya, ya ini siapa? Iya ada yang setoran, jangan duduk di sini. Yang setoran juga dari golongan jin. Tuh, Nabi Muhammad pernah Pak diundang ngisi kajian di bangsa jin. Malam-malam dicari sama sahabatnya. Pulang-pulang menjelang waktu subuh. Nabi dari mana? Oh ini tadi habis ngisi kultum, ngisi pengajian di bangsa jin. Maka Bapak kalau ke Mekah ada itu masjid jin. Ya ada. Al-Qur'annya bilang begitu Pak, surah Al-Jin. Ya, ketika Al-Quran dibacakan, jin itu ternyata inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengar Quran ini ajib, keren. Gitu. Kalau kita dibacakan Al-Quran gini, kalau udah khotib naik ke atas mimbar, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, wa bismillah. Kita ini ya. Kalau jin ini lebih syahdu ini, lebih syahdu. Jadi jangan-jangan yang di sini juga bukan manusia semua. Ada juga yang dari golongan jin. Dan malaikat ini kerjaannya adalah tawaf.
tasbih. Makanya kita memulai setelah Bismillah, Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah. Karena kerjanya malaikat tasbih. Maka banyak cerita, Pak, saya pas nyium kiswah di antara rukun Syam sama rukun Yamani, sulit keluar. Tiba-tiba ada sosok yang narik saya. Waduh, gagah, gede, bercahaya, gitu. Cari kok ngilang, gitu. Wah, ini nggak tahu saya, mungkin kemana. Tapi kita harus pahami bersama bahwasannya yang ada di situ tidak hanya lautan manusia, karena semuanya dapat perintah untuk bertasbih. Ya, kalau menyembah hanya jin dan manusia. Tapi bicara tasbih itu di surah Al-Isra semuanya bertasbih. Ini kita punya kayu, kayu ini bertasbih. Kita punya mimbar, mimbarnya ini dari bahan apa nih Mas? Akrilik, itu juga bertasbih. Ya, kita pernah dengar cerita ketika Nabi Muhammad SAW ya dibuatkan mimbar. Itu kan ada satu batang kurma yang biasa Nabi pakai untuk bersandar. Nangis. Dan nangisnya itu didengar sama semua sahabat, Pak. Geru-geru kalau bahasa orang Jawa itu apa ya? Nangisnya itu, wah, suara apa ini? Akhirnya Nabi datang, Nabi pegang. Ditenangkan sama Nabi. Kenapa? Dia cemburu. Selama ini sebelum ada mimbar itu, saya terus tempat bersandar. Lah kok tiba-tiba digantikan sama mimbar? Sedih itu, pohon kurma. Masya Allah. Ya, Nabi Muhammad ini kalau kita baca sirahnya, sejak kecil semua alam semesta merespon kehadiran beliau. Ya, kita masih ingat cerita ketika beliau berdagang ke Syam, selalu dipayungi sama awan. Padahal ini di daerah yang gurun pasir, Pak. Nggak kebayang saya. Kayak apa itu? Ada pohon di daerah Syam yang sampai hari ini pohon ini masih hidup. Saat itu usia Nabi baru 12 tahun. Tiba-tiba ketika nyampe situ, Nabi berteduh di bawah pohon itu. Ada seorang rahib, seorang pendeta lewat situ, komen, nggak ada ceritanya manusia yang berani berteduh di bawah ini pohon kecuali dia Nabi. Wah, ibarat kalau kita nih Pak langsung masuk angin, langsung muntah-muntah, meninggal dunia. Ini usia 12 tahun duduk di situ. Setelah dilihat, wow, tanda-tanda kenabian. Akhirnya paman beliau disampaikan, hati-hati nih, ponakan Anda ini nanti akan jadi nabi penutup. Itu sampai hari ini Pak, pohonnya masih ada, nggak masuk akal. Itu udah usianya 15 abad, berarti sudah 14 abad sekian, masih hidup sebenarnya. Ya, untungnya bukan di Indonesia. Di Indonesia itu ikut banjir. Pohonnya kena banjir. Masih hidup Pak, ya masih hidup Pak. Coba dibuka di YouTube itu ada nama pohonnya. Pohon masih ada di sana. Jadi semua alam semesta ini merespon Nabi. Ada ular. Ketika Nabi Muhammad bersama Abu Bakar di Gua Sur, Jabal Sur, ketika mau hijrah, itu kan ularnya ini matok ini Pak, Sayyidina Abu Bakar. Terus akhirnya Sayyidina Abu Bakar ini dipatok itu tidak berani teriak. Bayangkan Pak, dipatok tidak berani teriak, khawatir Nabi Muhammad kebangun dari istirahatnya. Akhirnya beliau cuma meringis gitu. Terus namanya Nabi, nggih, mata saya tertidur tapi hati saya nggak pernah tertidur gitu. Abu Bakar, ada apa? Ini saya dipatok sama ular ya Nabi gitu. Akhirnya mana ularnya? Diajak ngobrol sama Rasulullah. Kenapa kamu patok ini sahabat saya? Jadi ini ular ceritanya pas mendengar bahwa nanti akan diutus Nabi penutup akhir zaman dari kota Mekah. Terus kemudian dia doa sama Allah, ularnya, ya Allah izinkan saya bisa ketemu ini Nabi. Bayangkan, ini ular kemarin ketemu Nabi. Terus akhirnya Allah ini berfirman sama ini ular, kamu nggak usah tinggalin ini gunung, nanti Nabi itu akan ada takdirnya dia ke Jabal Sur ini. Jadi ini menanti Rasulullah ratusan tahun. Ya, makanya
ular ini termasuk hewan yang panjang usia. Sampai-sampai menjadi logonya apoteker, apotek. Obat-obatan ini ular Pak, padahal berbisa. Logonya ular ya. Bahkan bapak-bapak yang suka minum kopi di Starbucks, nah itu juga setengahnya manusia perempuan, ke bawahnya juga ular, Nyi Roro Kidul, kayak warnanya hijau. Starbucks ya. Ini ular Pak. Ya, jadi ular ini luar biasa. Dia cuma berganti kulit saja, dia tahan lama. Sama dengan kura-kura. Kura-kura juga lama itu. Usianya bisa ratusan tahun. Nah, apa kata ular ini? Saya sudah dikasih tahu sama Allah bahwa engkau akan datang ke sini dan ratusan tahun saya menunggu Anda. Lah kok pas Anda hadir ketutup sama sahabat Anda? Oh, saya patok aja. Ini terjadi Pak, dialog ini terjadi. Masya Allah. Ya, sama Rasulullah terus. Ya, oke, silahkan pandang muka saya, kata Rasulullah. Sama ini ular. Wah, nggak kebayang Pak. Kita ini kalau sudah berada di Medina gitu ya, nggak kebayang kayak apa dulu kalau kita bisa hidup di zaman Nabi itu. Gantengnya kayak gitu. Semua Nabi terkumpul di Nabi Muhammad. Nabi Yusuf ada yang bilang paling ganteng. Loh, masih kalah Pak sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada salah satu istri Nabi, Bapak tahu, namanya Sofia. Sofia ini anaknya raja, bahkan Yahudi. Putri raja Yahudi. Suatu ketika dapat kabar dari abahnya kalau mau perang melawan Nabi Muhammad. Dia doa, ya Tuhan, tolong kalahkan abah saya. Kalahkan abah saya. Kenapa? Karena Sofia ini mendengar kegantengan Nabi Muhammad SAW. Karena dia berharap ketika abahnya kalah, dia pasti akan ditawan. Nah, begitu ditawan, pasti nanti bisa dijadikan budak gitu. Jadi harapannya itu kalah biar diperistri sama Nabi Sofia. Dan akhirnya benar Pak, kalah abahnya itu, ayahnya kalah, ditawan. Nah, yang pertama menemukan ini sahabat yang paling ganteng di Medina, namanya Dihya. Nah, terus sahabat yang lain cemburu karena Sofia ini juga cantik, ibu kita ini. Cantiknya luar biasa, ya. Bule lah kalau bukan asli orang Medina. Ya. Cantik terus akhirnya sahabat-sahabat nggak terima, jangan dia, jangan, ini berarti milikku ini, menang aku yang merampas harta rampasan, kira-kira gitu. Nggak boleh ini, waduh produk nomor wahid ini gitu, harus sampaikan ke Rasulullah. Nah, disampaikan ke Rasulullah, akhirnya menjadi istrinya Nabi Muhammad. Waduh, nggak kebayang Pak. Nggak ada lampu, kata Sayyidah Aisyah, tubuhnya bercahaya. Rasulullah, ya Allah. Itu kalau beliau lewat di kota Madinah ya, itu seantero kota mencium aroma wangi tubuhnya. Padahal nggak pakai parfum. Teman saya cerita, Rid, kemarin waktu bulan Maulid saya sedang umroh di Madinah. Umroh terus ke Madinah pas di bulan Maulid. Saya beli parfum yang paling mahal, yang harganya di atas 10 juta gitu, mahal Pak parfum. Dari hotel saya semprot-semprot wangi lah. Begitu saya masuk Raudhah, keluar netral. Aroma ini netral, hilang. Nah, aroma parfum itu akan netral kalau ada sosok yang lebih wangi dari dia. Raudhah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, nggak kebayang gitu. Gantengnya Rasulullah kayak apa gitu ya. Masya Allah, bercahaya. Kalau senyum itu giginya kayak bola salju saking putihnya. Ya Allah. Kalau jalan nanjak itu kayak orang lagi jalan turun, Pak. Kayak apa sehatnya Rasul? Jalan nanjak ya, Pak. Itu Rasulullah kayak jalan orang turun. Waduh ini, Masya Allah, Rasulullah SAW. Badannya sini Pak, six pack Pak Rasulullah. Iya, itu seperti batu bata yang apa namanya disusun, six pack. Bapak tahu kenapa kita tawaf buka sini Pak? Apa namanya kain ihramnya yang sebelah kanan kita buka. Kenapa Pak? Itu ternyata Nabi yang merintahkan. Sahabat-sahabatku buka, kasih lihat otot kalian kepada
kafir Quraisy Mekah biar ketakutan mereka. Bayangkan, mereka mengira Allah sahabat Nabi sudah sepuh-sepuh gitu. Kira-kira begitu. Mereka, wah, kayak apa sih pas Fatu Mekah ini? Nanti peristiwa ini lanjut ke Fatu Mekah. Mereka berharap, wah, ini pasti sahabat-sahabat Nabi ini orang-orang yang sudah sepuh. Ternyata enggak. Nabi bilang apa? Buka yang sisi kanan biar mereka melihat otot Anda. Waduh, ini kalau saya dibuka yang kelihatan bukan otot. Beda. Terus kenapa tawaf ini, Pak? Putaran pertama, kedua, ketiga lari-lari kecil sebenarnya. Sunnahnya rommel, lari-lari kecil sebenarnya. Cuman saking padatnya nggak bisa lari kita hari ini. Dulu waktu masih kosong itu suruh lari ya sama Nabi. Kenapa? Karena diisukan saat itu, wah ini sahabat-sahabat Nabi dari Madinah ini orang-orang yang lemah, orang-orang yang nggak kuat gitu. Akhirnya Nabi perintahkan sahabat lari. Nah, jadi larinya itu dari mana? Dari Hajar Aswad. Ya, mohon maaf ini kalau ini Hajar Aswad. Kemudian ke sini ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail, ya, agak rukun Syami, rukun Yamani. Nah, orang-orang kafir Quraisy Mekah ini pada di sini Pak duduknya. Pada di sini semua. Mereka nggak ada yang duduk di sisi sini. Rukun Yamani sampai Hajar Aswad yang Rabbana atina fid dunya nggak ada. Nah, maka di sini kemudian Nabi bilang berhenti. Sambil doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi disuruh lari itu dari sini sampai sini. Ya, terus sininya jalan. Kenapa di sini nggak ada yang lihat? Jadi kalau ditanya, wah ini misal Pak Matori wah umroh selfie di depan Ka'bah, di share di grup Al Husna. Ini riak ini, sum'ah. Nggak apa-apa, karena Nabi dulu juga ngajarkan masalah haji umroh ini harus disiarkan. Ayatnya bilang gitu. Wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq di surah Al-Hajj. Ya, kenapa? Justru syiarkan, siapa tahu dengan berkah Pak Matori nge-share. Ya, lagi pakai ihram gitu kan. Lagi di sa'i, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Ada yang lihat terus kepingin ke sana. Maka man dalla ala khair falahu ajr mislu fa'il. Siapa yang menunjukkan kebaikan kemudian membuat orang lain terinspirasi dan melakukan perbuatan itu, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahalanya dia. Nah, jadi ya kayak hari ini nih, dikasih video YouTube ya kan, di-share biar orang kemudian terus oh enak ya di masjid AC duduk ya kan, belum selesai makan dulu. Sudah siap Pak ini makanannya? Sudah. Lah ini termasuk salah satu bagian daripada syiar. Ustadz saya takut riya Ustadz. Nggak usah, karena hari ini kejahatan sudah nggak punya malu. Nggih kan? Nggak malu. Saya ini Pak kalau hari Sabtu minggu ketiga ngisi pengajian di daerah Ciracas, itu ngelewatin tempat mohon maaf mbak-mbak kupu-kupu gitu. Itu diawe-awe Mas. Lah kan berangkatnya sama waktu tahajud gitu kan, karena habis subuh. Gitu. Nah, sengaja saya pakai peci. Saya buka jendela. Assalamualaikum. Oh, iya, waalaikumsalam. Pak Haji lewat gitu. Mau diawe-awe kan repot. Karena mereka sudah nggak malu-malu lagi. Bapak kalau ke Cibubur ya, lewat di perempatan lampu merah itu dipasang poster besar-besar Pak. Tamu hari ini siapa? Gitu. Pakaiannya ya Allah sudah kurangan bahan. Itu. Jadi kalau sudah kejahatan nggak punya malu, ya kan? Kebaikan harus tampil. Sudah nggak usah bicara oh nanti riak Pak Farid nanti dikatakan nggak ikhlas. Enggak apa-apa. Sedekah aja Pak, ayatnya bilang gitu. Kalau kalian menampakkan sedekah kalian, bagus. Tapi kalau kalian mau menutup-nutupinya, ya sampai tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak boleh tahu. Itu juga boleh. Jadi boleh sedekah ditampak-tampakkan, boleh Pak. Enggak apa. Biar orang terinspirasi. Loh, itu cuman tukang beca aja kok infak ya. Saya masa di atasnya tukang beca enggak mau infak?
Wah, kasih. Nah, kira-kira begitu. Ya, jangan sampai saking kita semuanya serba ditutup-tutupin, pas kita meninggal dunia nggak ada yang bantuin kita. Wah, orang terkenal pelit ini. Suruh mandi sendiri, suruh kafani sendiri, sholat sendiri, ngubur sendiri. Nah, jangan sampai ya. Jadi boleh, boleh hewan kurban. Ya, ini kurban atas nama siapa? Atas nama Fulan bin Fulan. Bismillah, Allahu Akbar. Tidak apa-apa. Ya, karena sekarang kita udah masuk di era kejahatan tidak lagi punya malu. Maka kebaikan harus tampil ke permukaan. Ya. Ya, waktunya sampai jam berapa? 6 menit lagi. Oh ya ya, baik. Saya kembalikan ke tadi surah Al-Fat. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad mimpi akan masuk kota Mekah. Ya kan? Akhirnya apa? Beliau umumkan kepada sahabat, yuk siapa yang mau umroh? Nah, itu terkumpul 1.400 Pak bersama Nabi. Wih, travelnya besar ya. Travelnya besar. Saya kalau baca makan paling cuma 40 gitu. 1.400 Pak. Ya Allah. Mereka berangkat dari Zulhulaifah, Masjid Zulhulaifah, Bi'r Ali di Madinah. Terus kemudian di sana ganti kain ihram, membaca niat ihram. Labbaik Allahumma umratan lillahi ta'ala, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma mahilli haitsu habastani. Terus saling sahut menyahut Pak, baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hari ini kita enak Pak. Dari Madinah ke Mekah ada kereta cepat hanya 2 jam 45 menit. Yang naik bis hanya 5 sampai 6 jam. Nabi itu dulu 1 minggu Pak. Naik onta. Terkadang ontanya capek, nabinya jalan. Ya kan, kasihan ontanya Pak, dinaikin terus. Kalau mobil Toyota aja ada mesin panas justru ini. Nah, jadi seperti itu. Lah tiba-tiba begitu mau masuk kota Mekah itu, Nabi punya firasat, ini kayaknya nggak aman ini kehadiran kita. Karena apa? 2 Hijriah perang Badar, 3 Hijriah perang Uhud. Nah sekarang tahun 6 Hijriah, kalau kita melaksanakan ini kira-kira terjadi peperangan nggak? Padahal niat kita hanya kepingin umroh. Maka kemudian di situ Nabi Muhammad berhenti di Hudaybiyah, ya, mengutus siapa? Awalnya diutus Umar bin Khattab. Umar, kamu datang dulu ke pembesar kafir Quraisy, minta izin, sampaikan kalau kita mau umroh. Kata Umar apa? Oke, saya pemberani ya Rasulullah, tapi saya ini bukan dari bangsawan terhormat, marganya nggak terhormat Pak. Umar ini kurang. Kalau Anda berkenan Rasulullah, Utsman bin Affan saja. Akhirnya Utsman bin Affan yang diutus. Utsman bin Affan diutus sama Nabi pergi ke Mekah, pembesar Quraisy Mekah, melaksanakan, ingin menyampaikan bahwasanya kehadiran Nabi dan para sahabat ini pengen umroh. Tapi kemudian dinarasikan Utsman ini terbunuh, Pak. Utsman terbunuh. Ditahan di situ Utsman, terus dinarasikan ada yang datang ke daerah Hudaybiyah itu, Utsman terbunuh, Utsman dibunuh. Nabi marah, terus kemudian apa? Di bawah pohon, ya, Nabi berdiri, beliau ulurkan tangannya. Semua sahabatnya disuruh saling berpegangan tangan. Dan inilah yang disebut bai'atur ridwan. Bai'at, sumpah setia. Sumpah setianya apa? Kami dalam rangka tidak untuk memerangi, tapi kami tidak akan lari kalau diperangi. Wih, keren Pak bahasanya. Ya, kami datang ke sini dalam rangka umroh, bukan untuk memerangi. Tapi kalau nanti diperangi, pastikan tidak ada yang lari. Ayo yang siap sumpah setia sama saya. Wah, itu diabadikan Mas di surah Al-Fat ini, di ayat, mari kita buka. Iya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin, ayat 18-nya ya. Saya bacakan. Demi Allah, sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Nabi di bawah sebuah pohon. Maka dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka,
lalu dia menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi ganjaran mereka berupa kemenangan yang dekat. Nah, setelah berbaiat itu, kemudian kafir Quraisy mengirim utusannya namanya Suhail bin Amr. Suhail datang nih ke Hudaybiyah, mengecek, ya Rasulullah, ya Muhammad, apakah benar kalian kesini dalam rangka umroh atau jangan-jangan perang nih? Nah, kira-kira gitu. Rasulullah, iya benar apa yang disampaikan Utsman. Terus Suhail menenangkan Rasulullah, Utsman nggak terbunuh, aman-aman bersama kamu. Tapi saya diutus untuk memastikan apakah Anda dan rombongan 1.400, Pak, siapa yang nggak khawatir? 1.400 orang datang bersama Nabi, khawatir Suhail. Akhirnya dibuatlah perjanjian yang kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Ada 4 poin ya Pak. Yang pertama apa poinnya? Kata Suhail, ini dari pembesar Quraisy Mekah, Anda semua tidak boleh jadi umroh tahun ini. Tapi udah bel ya, saya tuntaskan dulu. Tahun depan silahkan. Tahun depan silahkan. Itu poin pertama. Nah, yang kedua, selama 10 tahun ke depan tidak ada gencatan senjata, perdamaian. 10 tahun ke depan nggak boleh ada peperangan. Dan itu pun tahun depan boleh umroh hanya dikasih waktu 3 hari. 3 hari tinggal di Mekah. Nah, yang ketiga ini kasusnya perjanjian tentang ekstradisi, ya, ekstradisi. Apa itu? Perempuan yang aslinya warga Mekah ikut hijrah harus dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah kok ikut ke Mekah, ya, maka mereka nggak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, ini poin yang ketiga ini sebenarnya merugikan umat Muslim. Nah, terus ekstradisi, satu lagi ada 4 saya lupa ya. Nah, terus Rasulullah ini membuat surat itu menyuruh Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali, suruh nulis jadi sekretaris. Ditulis Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Suhail nggak terima, kami nggak kenal siapa Ar-Rahman, siapa Ar-Rahim. Akhirnya dirubah sama Rasulullah, Bismika Allahumma. Bayangkan Pak. Jadi nulis Ar-Rahmanir-Rahim nggak boleh, karena dianggap rasis. Kami nggak kenal Tuhan yang namanya Rahman Rahim, itu nggak kenal. Kenalnya apa? Allah. Kalau Allah mereka kenal, mereka kenal. Jadi ditulis Bismika Allahumma. Terus di akhirnya itu setelah perjanjian itu Rasulullah menulis ini perdamaian yang dibuat bersama Muhammad Rasulullah. Sama Suhail, kamu bukan Rasulullah. Diganti. Akhirnya diganti Muhammad bin Abdillah. Muhammad anaknya Abdullah. Ya Allah. Jadi Rasulullah sangat sabar ya. Kalimat Ar-Rahmanir-Rahim suruh hapus, Rasulullah suruh hapus. Nah, kemudian di kejadian itu kita merasa dirugikan, tapi ternyata enggak. Kenapa? Karena poin yang pertama kita bisa umroh. Poin yang kedua, selama 10 tahun tidak terjadi pertempuran. Maka pulang dari Hudaybiyah ini, Nabi naik unta, kemudian turunlah surah Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami akan memberikanmu kemenangan yang sangat-sangat nyata dan dekat. Dan nanti kemudian terjadilah Fathu Makkah. Ini Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Semoga semakin membuat iman kita bertambah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat juga bertambah, dan kita bisa meneladani dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini saja kita cukupkan ya. Baik, mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.